Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadat tobat kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Rahim, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat tobat kita hari ini. Dalam masa Advent tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dalam suasana yang prihatin, karena wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia. Virus ini telah merusak sendi kehidupan kita. Seluruh situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya sangat-sangat rapuh. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap dapat berdiri teguh di tengah badai ini adalah kita yakin dan percaya bahwa Allah saja sumber kekuatan dan pertolongan kita. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh-roh ketakutan. Namun kekuatan cinta yang memampukan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Sekarang marilah kita membuka hati dan pikiran kita dan merenungkan tema Natal kita kali ini. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Gereja ingin mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi juga dengan upaya nyata kepada sesama dengan berbela rasa kepada setiap orang yang miskin dan papa sebagai wujud dari kita menyambut Sang Immanuel. Perayaan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, menjadi saat dan kesempatan untuk kita memahami makna sebagai umat Kristiani yang mengedepankan cinta kasih. Semoga damai Natal memberikan semangat persaudaraan di antara kita, umat beriman yang membawa terang di tengah kegelapan, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu sebagai sang terang dalam kegelapan, dengan wujud tindakan nyata kami, berbela rasa pada sesama. Kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati yang baru, yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Semoga semangat tobat kami sungguh-sungguh akan mendorong kami untuk memperbaharui hidup kami menjadi lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rekan-rekan paroki Santo Matias Rasul, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, yaitu Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita sambut dengan hati yang murni. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk kita belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, yang mereka senantiasa selalu bersyukur dan berserah kepada Allah apapun kondisinya. Mereka keluarga yang mencitrakan kasih Allah, hidup penuh kasih dalam keluarga dan juga bagi sesamanya. Bacaan Injil tadi berbicara tentang perintah Yesus bagi kita untuk saling mengasihi. Cinta kasih berasal dari Allah, karena Dialah yang pertama-tama mengasihi kita. Allah selalu mengasihi kita apa adanya, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain, terutama dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, ataupun hidup berkomunitas, juga di gereja. Khususnya pada masa situasi pandemi COVID-19 ini yang melanda Indonesia dan juga dunia. Saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Cinta kasih itu butuh pengorbanan diri, seperti waktu, tenaga, pikiran, maupun juga materi. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindakan, perbuatan, dan aksi nyata, seperti yang Yesus telah lakukan kepada umat manusia. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah, kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, kasihilah seorang akan yang lain. Apakah kita sudah melakukannya? Memberikan kasih untuk keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, ataupun gereja kita. Terutama pada masa Advent selama 4 minggu ini adalah masa persiapan. Mari, saya mengajak Anda untuk merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Masa penantian kelahiran Juru Selamat kita, Sang Terang yang memberi harapan dan sukacita. Semoga di masa Advent ini untayan doa menjadi lebih bermakna di bibir hati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan mendaraskan dari Mazmur bab 51 ayat 3 sampai dengan 12. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Marilah bersama-sama kita mengucapkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar, tanpa terhambat lagi oleh kelemahan kami. Melalui roh kebijaksanaan-Mu dan sakramen perdamaian, serta silih dosa yang kami lakukan selama masa Advent ini adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana yang menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu. Terimalah ya Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita. Seperti anak yang hilang, setelah sadar akan kesalahannya mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah, marilah kita sekarang secara jujur juga mengaku akan dosa kita di hadapan Allah melalui imamnya dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunannya. Saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tobat kita hari ini, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita dalam sakramen tobat yang akan kita laksanakan, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Amin. Dalam suasana tetap doa, umat dipersilakan untuk menuju ke ruang-ruang pengakuan.